Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa fadlana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Salihin salihat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bertemu kembali. Jasad roh kita disatukan Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan ini dan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan halaqah kita yang ke-428. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Ahzab. Pagi ini insyaallah kita mulai dengan surat Saba, yaitu surat baru, surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan surat yang didahului dengan kata-kata Alhamdulillah. Ya, ini surat yang spesial karena didahului dengan kata Alhamdulillah dan diulang 2 kali kata Alhamdulillah ini dalam satu ayat ya. Apa rahasia surat Saba ini? Dan tema besarnya adalah tentang bagaimana orang bersyukur. Jika orang tidak bersyukur, sebenarnya itu adalah membahayakan dirinya sendiri. Jadi ini bukan tentang kalau kita bersyukur kita akan baik, kalau nggak bersyukur akan nggak apa-apa, bukan begitu. Karena ada 2 pilihannya. Kalau kita bersyukur akan lebih baik, kalau tidak bersyukur maka kita akan jatuh pada jurang penistaan. Karena ketidaksyukuran itu akan berakibat pada banyak hal ya. Nah, baik, kita akan langsung saja masuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wahwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Bapak Ibu hadirin, kenapa kalau setengah ayat yang pertama itu biasa ya, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu biasa berulang-ulang. Tapi ada spesifik di sini, walahul hamdu fil akhirah. Ini sangat jarang sekali bahwa Allah mengulang, padahal kata-kata alhamdu yang pertama itu sudah mencakup semua jenis pujian. Sekedar mengulang saja mungkin sudah beberapa kali kita sampaikan. Alhamdu yang berarti puji itu adalah hanya bisa diperuntukkan buat Allah, karena pujiannya itu semua. Jadi kata-kata yang serupa dalam bahasa Arab itu ada asyukru ya, ada al-madhu, itu artinya sama, pujian ya. Nah, apa bedanya? Kalau asyukru itu pujian karena kita mendapatkan manfaat dan benefit ya. Bapak kasih minum saya, nah itu asyukru. Syukron ya bahasa kita ya, sering kita dengar ya, syukron, asyukru itu namanya kita memuji karena kita mendapatkan manfaat. Nah, itu namanya asyukru. Makanya asyukru juga lillah gitu. Tapi kalau kita sebut alhamdulillah itu udah masuk semuanya, termasuk asyukru dan juga. Nah, kalau al-madhu itu pujian karena kita kekaguman ya. Kita melihat pemandangan yang wow gitu. Nah, itu memuji alamnya atau memuji penciptanya, itu disebut al-madhu. Melihat ada orang baik sekali, nah itu pujian. Wah, baru nih kali ini kita punya pemimpin kayak begini. Nah, itu al-madhu ya. Atau juga kadang memuji ada maunya. Nah, itu juga termasuk al-madhu. Ente baik deh, kita dengerin ini ada apa nih tuh-tuh yang saya dipuji nih. Ujung-ujungnya ada itu maunya. Bapak-bapak pulang kerja, oh istrinya muji-muji. Nah, tunggu-tungguan ini ada apa nih? Ditunggu dulu 5 menit. Oh, habis itu ditawarin cicilan apa misalnya.
Atau sebaliknya, istrinya tiba-tiba dipuji, ini apa nih maunya? Ya, nggak biasa. Nah, itu juga termasuk pujian yang ada maunya. Nah, itu juga masuk. Tapi kalau sudah berbicara alhamdulillah, itu segala puji yang layak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu disebut dengan alhamdulillah. Jadi pujian yang semuanya. Makanya tidak boleh kita menyebut alhamdulillah li fulan, itu tidak ada. Kalau asyukru boleh. Ya, sering kan kita mengatakan uqaddimul syukur at-taqril. Jadi jazakumullahu khairan. Misalnya ungkapan-ungkapan itu untuk selain Allah boleh al-madhu, ya. Tapi kalau sudah ahmaduka, itu Rabbi. Ahmaduka Rabbi, aku memujimu dengan kata ini, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kurang lebih kalau kita melihat pada kata pertama disebut di dalam Al-Quran dimulai dengan kata ini. Surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca, dikenal dengan As-Sab'ul Masani, yang diulang-ulang terusnya. Nah, di sini Allah menyebut alhamdulillah alladzi lahu. Jadi Allah memberikan penegasan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu punyanya Allah. Nah, tujuan kita dikasih tahu Allah ini biar kita nggak sombong. Kalau Allah udah punya nih, semuanya punya saya. Mohon maaf nih, Bapak dan Ibu, misalnya ada orang punya rumah bagus sekali, habis itu kita kontrak, ya. Tapi orang yang kontrakan punya ini semuanya punya saya ya. Kira-kira kita bisa sombong nggak tuh sama dia? Jadi misalnya kita mau kontrak nih, rumahnya cakep banget nih, berapa nih setahun sekian disebutkan. Terus dia bilang nih semuanya, nih saya modalin nih, di sofanya, ada karpetnya, ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada TV-nya, ada wifi-nya, udah siap, ente tinggal masuk aja dah, nggak bawa apa-apa, masuk aja dah pokoknya. Itu kalau dibilang kayak begitu, nggak ada, kita akan merasa bahwa hebat sekali ini orang. Jadi ketika kita merasa semua ini adalah punya Allah, nggak ada kita sombong. Pakaian yang kita pakai sekarang punya Allah. Anak, istri, jabatan, harta punya Allah. Karena disebut di sini semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sudah selesai. Jadi ungkapan ayat pertama ini penting sekali karena ini nanti akan mengisahkan kisah tentang negeri Sabah. Ini sangat relate sekali dengan kondisi kita. Negeri yang sangat subur, semua diberikan fasilitasnya, mereka baik-baik aja sampai mereka kufur kepada Allah SWT. Maka kalau anak-anak kita diberikan fasilitas oleh orang tuanya, mereka melihat sendiri, merasakan sendiri, nggak ada anak sombong sama orang tua. Tapi nanti suatu ketika sang anak merasa lebih pintar dari ayahnya, dari ibunya, dia merasa sudah, saya sekarang udah gak bergantung, saya sudah bisa kerja sendiri, udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya kan? Orang tua sudah mulai melemah. Nah, di situ bisa sombong dia. Di situ dia bisa mukul walidain. Ya. Kenapa? Karena dia udah merasa sekarang saya sudah gak bergantung sama orang tua. Begitu juga kita. Kita ketika merasa semua ini adalah punya Allah, tidak ada rasa kesombongan itu. Tapi begitu kemudian kita merasa bahwa ini saya begini kan karena saya pintar, ini begini kan karena saya cerdas. Nah, mulai kesombongan ada muncul di situ. Makanya Allah tegaskan apa? Walahul hamdu fil akhirah. Itu penting. Karena orang-orang yang memujinya, Allah akan muliakan nanti di akhirat. Karena apa? Yang kedua itu tidak punya pilihan. Kata-kata walahul hamdu fil akhirah, di akhirat tidak ada orang kecuali hanya memuji kepada Allah. Ya. Kalau di dunia kita punya pilihan memuji Allah dan tidak memuji Allah. Tapi di akhirat makanya Allah tegaskan walahul hamdu fil akhirah, semua orang di ayat lain disebutkan tau'an au karha,
suka tidak suka dia akan memuji Allah. Nggak punya pilihan. Di akhirat itu semuanya nampak jelas. Ya. Sederhananya Bapak, di dunia kita ini kalau ada orang memuji itu tidak semuanya tulus Pak. Dan kita nggak bisa klaim, tidak bisa juga mengira-ngira. Ya. Kita husnudzon aja. Ada orang muji kita, ya, Ustaz baik sekali sih. Nah itu saya nggak bisa ini, nggak bisa nuduh, nggak bisa tahu ini pujiannya betulan atau mau ada maunya, atau karena saya pernah berbuat baik sama dia, saya nggak tahu. Nah, tapi kalau di akhirat kayak begitu tidak ada motifnya, semuanya harus memuji kepada Allah. Gitu. Ya mohon maaf, kalau ada orang berbuat baik sama kita dan tanpa pamrih, itu adalah orang yang betul-betul tulus. Dan biasanya kayak begitu saat-saat kita senang atau saat-saat kita kurang senang. Ya saat kita oke-oke aja, orang mendekati kita banyak. Kisah Nabi Yakub dan Nabi Ayub itu kan ya, saat dia kaya raya, masya Allah, seger, semuanya. Tapi saat dia sakit, masya Allah, saat anaknya mulai meninggal, diambil oleh Allah satu-satu, hartanya dikurangi satu-satu, kesehatannya dikurangi, tidak ada yang tersisa kecuali istrinya saja. Ya, ini saya ketika ini surat sudah saya pernah tadabburi di tempat lain, tapi begitu saya baca lagi itu merinding baca ayat pertama itu. Kalau kita baca alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ardh, ya itu ayat hebat. Tapi begitu kita baca walahul hamdu fil akhirah, itu bikin merinding sekali. Karena hari itu tidak ada yang tidak memuji Allah. Maka saat kita bisa punya pilihan memuji, pujilah Allah. Makanya surat Al-Fatihah itu kenapa diulang-ulang, karena dahsyat di sini. Bukan hanya pilihan, wajib. Sholat yang tidak menggunakan Al-Fatihah tidak sah, ya, kecuali kalau kita makmum rakaat pertama imamnya ruku, nah itu boleh tidak baca surat Al-Fatihah, karena itu syarat terakhir. Ibaratnya kalau mau naik kendaraan itu pintunya belum ditutup, ya masih boleh kita naik gitu. Kalau udah ditutup pintunya ya ikut kendaraan berikutnya, ikut rakaat berikutnya, kira-kira begitu. Maka walahul hamdu fil akhirah itu dahsyat. Nah ditutup dengan wahuwal hakimul khabir, Allah maha bijaksana dan teliti. Nah ini tidak dimiliki orang. Bapak Ibu tahu orang itu berbuat baik sama kita motifnya apa? Dan meskipun bisa ditebak. Ya kalau musim-musim pemilu dia nyalek berbuat baik, kira-kira ya ikhlas sih, tapi ada maunya kan? Ya ada maunya lah, kita pilih dia kan? Ya kalau sekarang tidak ada pemilu, orang berbuat baik, ada maunya nggak tuh? Ya nggak tahu juga. Ya. Tapi Allah Al-Hakimul Khabir, Allah tahu motif kita berbuat baik menunaikan kewajiban ibadah waktu kita, sholat, puasa dan seterusnya, atau kita berbuat ihsan kepada sesama. Itu Allah tahu. Sudah Al-Hakim Khabir, teliti sekali, sehingga Allah akan perintahkan malaikat mencatat, termasuk malaikat yang sering saya katakan ini kan disif ya. Kenapa Quran Al-Fajr itu disebut masyhuda, salat subuh itu disaksikan? Karena ada dua malaikat bertemu disif. Malaikat malam tutup buku, malaikat pagi buka buku catatan. Dia tulis tuh, fulan sholat subuh, tutup bukunya. Malaikat pagi buka, fulan sholat subuh. Makanya itu sholat subuh kita berjamaah ini disaksikan oleh dua malaikat yang ganti shift. Nah ini malaikat cuma tahu fulan sholat subuh berjamaah, dicatat doang. Yang tahu kualitas sholatnya hanya Allah. Jadi kalau malaikat tidak dapat order ya dia hanya catat begitu aja, nggak ada tambahannya. Tapi begitu Allah tambahin,
wahai malaikat, catat si fulan itu, dia sholat kepadaku hari ini, dia sholat paling khusyuk seumur hidupnya. Kenapa dia khusyuk? Bukan karena dia punya urusan, bukan karena dia punya apa, tapi dia menemukan kebesaran. Catat dia tanggal sekian sekian sekian, itu berkesan. Dan itu malaikat tidak tahu yang kayak gitu-gitu, bukan malaikat. Makanya disebut Al-Hakim Al-Khabir. Ya'lamu ma yaliju wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Dia lebih dasar lagi. Ya. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya dari bumi, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Subhanallah. Ini ayat juga tidak kalah dahsyatnya. Allah itu tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar bumi, apa yang turun dari langit, dan apa serta siapa yang naik ke langit. Masya Allah. Setiap hari. Bahkan nanti di ayat lain disebut warakah, daun jatuh itu Allah tahu. Di depan rumah saya cuma ada satu pohon. Kalau saya disuruh ngitung berapa sehari, Bapak tanya ke saya, Ustaz itu daun sehari di rumah Ustaz berapa jatuhnya? Itu saya akan bilang, ini yang nanya udah punya kerjaan. Iya kan? Tapi kalau Allah tahu dia ada daun yang jatuh berapa, tahu dia. Ya. Tahu detil apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, Allah tahu. Sangat tahu sekali. Bahkan dikatakan semut yang hitam di atas batu yang licin malam hari hujan deras, Allah tahu itu bahwa ada semut di situ. Ini yang alam fisik. Ada alam non fisik, jin dan malaikat, itu sudah alam non fisik yang kita tidak tahu. Seperti hari ini kalau ditanya, Ustaz di sini ada jin, ada malaikat, teorinya ada. Di mana Ustaz? Saya nggak tahu. Biasanya paling banyak di pojok-pojok. Nah, makanya itu disebut dahsyat ini. Jadi pertama Allah mengatakan saya punya semua nih, gitu ya. Yang kedua, saya tahu tuh. Ibaratnya, saya contohin yang tadi lagi ya. Kita nyewa di siang, nggak punya modal, cuman masuk semua udah beres. Terus dibilang, saya tahu nih yang masuk ke rumah siapa, yang keluar siapa, ada CCTV. Kira-kira kalau kita ditambah begitu, tambah kender kan? Ya, kita masuk ke istana nih, kemudian dikasih tahu sama penjaganya, semua di istana ini punya yang Tuhan. Terus Tuhan itu dia tahu deh siapa aja yang masuk ke rumahnya dan siapa aja yang keluar dari rumahnya. Kira-kira kita kalau dikasih tahu gitu perasaan kita gimana? Wah, ini hebat sekali. Ditambah lagi yang turun dari langit sama yang naik sama tahunya Allah. Coba berapa air yang diturunkan. Malaikat setiap hari itu tugasnya, Masya Allah. Malaikat itu berbondong-bondong setiap hari turun ke bumi dan naik dari bumi, ya, dari langit ya tepatnya. Kalau yang bumi tadi sudah temanya. Yang kedua, turun dari langit dan naik ke langit. Itu Allah tahu semua. Nah, kita bahas coba akhir ayatnya apa? Wa huwar rahimul ghafur. Masya Allah. Kalau tadi Al-Hakimul Khabir terkait dengan kebijaksanaan Allah, ketelitian. Kalau Ar-Rahimul Ghafur ini Ar-Rahim, rahmat yang khusus bagi mereka yang memujinya di ayat pertama tadi, dan rahmat yang khusus kepada orang-orang yang didoakan malaikat. Jadi malaikat itu setiap hari mendoakan orang-orang mukmin. Masya Allah. Dan Bapak ini juga salah satu ya, ada banyak sekali. Ada malaikat setiap pagi mendoakan setiap pagi. Allahumma ati kulla munfikin khalafa, Allahumma ati kulla mumsikin talafa. Itu malaikat itu setiap pagi, ya Allah berikanlah orang yang infak khalafa. Khalafa di situ pakai tanwin, gantinya lebih baik, lebih gede, nggak ketahuan, lebih berkah, lebih terasa. Sebaliknya orang yang bakhil, mumsik, pelit,
gantinya juga bisa jadi akan lebih buruk dari yang dia perkirakan. Nah itu, kalau kita bersedekah di pagi hari bersamaan dengan doa malaikat, Masya Allah, ya, malaikat lagi berdoa begitu, kemudian malaikat melihat kita sedekah, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu kalau sholat berjamaah ke masjid, jangan tangan kosong, jangan tangan kosong, apaan aja dibawa. Ya, yang punya uang dibawa uang, yang punya roti bawa roti, yang punya berasnya keoplosannya bawa berasnya, yang punya apa bawa aja. Nanti kita tidak tahu nih, kita pulang sholat subuh nih, siapa yang bisa kita sedekahin. Bahkan yang kalau kita melihat apa yang kesusahan kita bisa bantu. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya oleh Rasulullah sebelum majlis kayak ini, siapa yang udah jenguk orang sakit? Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah iyadatul marid, menjenguk orang sakit? Siapa yang sudah tasyiul janazah, mengiringi jenazah? Jadi udah dia takziah ya. Siapa yang sudah meringankan orang? Siapa yang sudah memberi makan? Itu subuh, habis subuh semua orang kaget sama Abu Bakar. Saya Rasulullah terus. Jadi, kemudian dikasih tahu tuh pada sahabat, ini yang membuat iman Abu Bakar mengalahkan seluruh penduduk kota Madinah. Kenapa? Beliau pernah menyampaikan, kalau Abu Bakar imannya ditaruh di sebelah kanan, ya, lalu iman seluruh penduduk Madinah ditaruh sebelah kiri, kata Rasulullah, la rojaha iman Abu Bakar, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Ya. Bukan karena banyak amalnya yang tadi disebutkan itu iya, tapi karena syai'in waqara fi qalbihi, karena keimanan tadi itu. Maka kalau kita memahami makna tadi alhamdulillah, ya, makna yang ayat kedua Ar-Rahim itu dahsyat sekali. Malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah orang yang sholat di masjid ini. Itu ada malaikat yang jaga pintu di situ, dia jaga tuh dirahmati. Al-Ghafur, malaikat juga mendoakan, ampuni dosa-dosanya. Manusia itu tempatnya salah, dan memang kita dibuat begitu. Kalau manusia tidak salah itu, saya juga nggak ngebayang. Kalau manusia itu dibuat kayak robot, ya berpikirnya template, nggak ada kreatifnya sama sekali. Ya, robot tinggal di setel kayak HP kita ini di setel, ntar baterainya habis dicas lagi, begitu. Itu sifatnya dia digunakan, dimanfaatkan, disuruh. Tapi manusia dia diberi kebebasan oleh Allah karena punya akal dia. Makanya di sini Ar-Rahimul Ghafur, kita dirahmati Allah kalau mau bersyukur, kita diampuni oleh Allah kalau mau bersyukur, gitu ya. Nah, sebaliknya nih, mulai ngegas di ayat ketiga. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul balaa wa rabbii la ta'tiyannakum 'aalimul ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqaalu dharratin fis samaawaati wa la fil ardi wa la asghar min dhaalika ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Orang-orang kafir dan orang-orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakan wahai Nabi Muhammad, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarrah, baik yang di langit maupun di bumi, dan yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis di kitab yang jelas atau sering disebut dengan Lauhul Mahfuz. Nah, orang-orang yang tidak percaya datangnya hari kiamat adalah orang-orang yang tidak memahami siapa itu dia sedang berhadapan. Dalam dunia nyata juga, kalau kita tidak kenal dengan siapa kita bicara, kita biasa dan kadang bisa meremehkan. Tapi kalau kita sedang bicara sama siapa, kita kagum sama dia, beda sikap kita. Maka orang-orang kafir itu ketika merendahkan Allah, ayat 1 sama ayat 2 lewat, tidak paham dia bahwa ini semua punya Allah. Dia diciptakan oleh Allah dari tidak berdaya, dari tidak punya apa-apa, ya kan? Ya. Maka Allah katakan hari kiamat itu pasti datang, sama dengan keyakinan kita pasti mati. Saya tidak yakin kalau Bapak dan Ibu saya tanya,
Bapak dan Ibu pasti mati nggak? Pasti jawabannya kan iya kan? Cuman kalau ditanya ada yang mau sekarang, nah itu udah beda-beda itu jawabannya. Rata-rata nggak mau. Nah sama, hari kiamat itu pasti datang nggak? Jawabannya pasti. Pasti datang. Nah ini orang-orang yang mengingkari hari kiamat, ayat 1 ayat 2 lewat. Kenapa hari kiamat ada? Nah ini perlu dijawab di ayat keempat ya. Saya teruskan. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hari kiamat untuk apa? Agar dia Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia di surga. Hari kiamat itu untuk membalas dengan sebenar-benarnya orang baik, menempatkan dengan sesungguhnya. Di dunia ini ada kalanya kita memuliakan orang yang tepat, ada kalanya kita memuliakan orang yang tidak tepat. Karena kita tidak tahu, kita bukan Al-Hakim, bukan Al-Khabir, kita bukan Ar-Rahim, bukan Al-Ghafur, sehingga kita ini gak tepat. Ada yang remang-remang dan ada yang udah jelas. Ada gak orang udah jelas-jelas bersama gak dihukum? Ada gak? Kenapa itu gak dihukum? Sebaliknya, ada orang udah jelas-jelas dia baik, tidak bersalah dihukum. Ada gak? Ada. Kenapa? Di dunia. Kira-kira nih kalau tidak ada hari akhir nih, orang yang kayak begini kapan mendapatkan keadilannya? Ya kan? Maka hari kiamat itu adalah disebut dengan Maliki Yaumiddin. Itu sifat utama hari kiamat. Ketika kita baca surat Al-Fatihah kan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga bunyinya Maliki Yaumiddin. Yaumuddin itu hari pembalasan. Kita serahkan sama Allah. Karena di dunia itu ada orang mau balas, tidak ada kesempatan. Ada orang mau menuntut keadilan, tidak diberikan fasilitas untuk itu, mendapatkan keadilan. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, dan ciri-ciri hari kiamat apa? Tempoh hari kita bahas ya. Salah satunya ya ketika pengkhianatan itu sudah terjadi di mana-mana, termasuk khianat yang ada di majelis-majelis peradilan. Ya, gitu. Ngeri kita bahas. Ya, kita lanjutkan lagi. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun birrijzin alim. Sebaliknya, hari kiamat itu untuk apa? Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ya. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah, dia tidak selamanya diazab di dunia. Nah, itulah perlunya hari akhirat. Nah, ini di sini menarik Bapak dan Ibu. Sa'au fi ayatina mu'ajizi. Kenapa ada orang-orang yang menantang tanda-tanda kekuasaan Allah? Biasanya orang itu tidak mau ngakui. Sudah ada, tidak suka. Saya berikan contoh sederhana begini. Misal di suatu tempat, penduduk kota ini mengakui si fulan ini hebat, pinter, baik. Kemudian ada satu orang atau satu golongan mengatakan, enggak. Loh, ini buktinya ini. Apa itu? Itu orang-orang yang menentang bukti itu. Ya. Itu gak akan bisa dibuat tenang kecuali dengan hari kiamat, kalau gitu bahasanya. Emang susah memberikan gambaran, tapi kurang lebih begitu. Cara membuktikan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda kehebatan dia tadi itu kepada orang udah nentang, itu tidak mudah. Karena pada dasarnya mereka itu tidak mencari bukti. Mereka itu memang gak mau beriman aja, gitu aja. Ya, kurang apa? Al-Walid bin Mughirah, pakar bahasa, udah jelas-jelas bilang ini bukan orang ini yang ngomong. Ketika dia dengar ayat Al-Quran, innaha la halal wa innaha la talawah, itu yang dikatakan Al-Walid bin Mughirah.
Sampai dia menyimpulkan ini kalau kita pengen orang-orang tidak mau ikut Muhammad katanya, jangan kasih mereka dengar itu Al-Quran, jangan kasih. Oh jadi gitu ya? Iya. Bahaya itu menyihir katanya. Itu yang keluar. Tapi kalau ketika mereka hanya kumpul sama-sama mereka mengatakan ini Muhammad itu sebenarnya benar. Cuman kalau kita ngakui Muhammad habis kita. Gitu kira-kira. Akhirnya mereka sepakat, udah mulai sekarang kita larang orang, iya jangan sampai ada yang mendengarkan bacaan Muhammad. Itu siangnya ngomong begitu, malamnya dia mereka pergi sendiri-sendiri. Abu Jahal pergi sendiri, gendep-gendep. Al-Walid pergi sendiri, gendep. Ketemu di rumah Muhammad. Lah ente kesini ngapain? Kesini? Jadi sebenarnya orang itu pada dasarnya mengakui dia. Kenapa tidak mengakui? Karena nggak suka aja. Kurang lebih begitu. Itu kalau di dunia ya. Ini di dunia mengakui orang tertentu yang pasti ada buruknya. Tapi kalau sama Allah tadi, walahul hamdu fil akhirah. Maka orang-orang yang mu'ajizi, orang-orang yang tidak mengakui, yang melemahkan ayat-ayat Allah, ya itu nggak ada pilihan kecuali kalau udah hari kiamat itu balasannya. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Masya Allah. Disinilah pentingnya kita mencari ilmu. Karena orang yang mendapatkan ilmu, apalagi ilmu yang diberi diturunkan melalui Alkitab, ini yang dimaksud utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika, itu yang mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Makanya nikmat terbesar manusia itu ketika dia diberi Al-Quran. Ar-Rahman, ayat berikutnya kan nyambungnya apa? Allamal Quran. Jadi nikmat terbesar kita itu bukan karena kita diciptakan sebagai manusia, itu kedua. Nomor satu nikmatnya itu karena kita dapat Quran. Makanya Pak, saya punya standar dari dulu itu, dikencengin sama orang tua zaman dulu ya. Namanya ngaji Quran itu, ngaji Quran itu selalu di sampingnya ada rotan kalau zaman dulu. Malas ngaji, rotan. Dan itu saya praktek waktu saya setor hafalan di Mesir dengan syekh Mesir itu. Kebetulan syekh kami itu tidak bisa melihat ya, tunanetra gitu ya. Ya, saya setor hafalan sama anak kecil itu. Cara benerinya pakai rotan gitu. Salah. Kenapa? Karena ini paling utama, fondasi utama. Ayah saya mendidik itu, kamu boleh gak bisa apa-apa, tapi yang pertama kamu harus bisa baca Quran. Itu standar. Maka ini yang harus kita kuatkan di anak-anak kita. Bukan gak boleh gak bisa apa-apa. Sebelum bisa apa-apa, kamu kenalin Quran dulu. Anak kita ajarin Quran dulu. Anak-anak kita diajarin sama gurunya di sekolah, bagus. Tapi kita jangan langsung aman dah udah diajarin sama orang lain. Kita nggak pernah ngecek, cek juga nanti kita. Karena kalau itu sudah punya, mengajarkan Quran itu sudah dapat, ini orang akan melihat memang ada orang yang sengaja ngafal Quran untuk merusak Quran. Ada, tapi jarang lah, rugi rasanya. Ada orang belajar Quran untuk merusak Al-Quran, ada. Orang punya buku tulisan tentang Al-Quran hebat sekali itu orientalis. Tapi kalau saya melihatnya begini, itu urusan dia sama Allah. Nah, saya nggak pernah membahas sampai sedetil jelek-jelekin dia juga enggak. Urusan dia sama Allah, rugi rasanya. Karena belajar seperti itu nggak ringan. Orang yang betul-betul belajar, faktanya ulama-ulama ahli kitab, tidak semuanya. Kalau betul-betul mereka memahami, mereka akan mengikuti. Tapi ternyata kan faktanya orang-orang yang pinter itu tidak semuanya baik kan. Kadang digunakan sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Mereka melecehkan ya. Orang-orang kafir itu berkata pada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ini perkataan melecehkan. Mau nggak ada saya tahu? Ini ada orang ngomong, katanya nanti ini kita kalau udah hancur badannya, kita bakal dibangkitkan dengan ciptaan yang baru. Ya. Ini ibarat sinetron ini nanggung. Gimana tuh terusannya? Terusannya ada di ayat berikut. Nanti insya Allah kita sambung ya. Tapi bocorannya begini. Ini orang sumbernya udah penyakitan, nggak suka sama Nabi Muhammad. Tapi begini Pak, kita nggak bisa ngomong kayak begitu. Saya akan tutup dengan kisah yang paling memilukan, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya, Abu Lahab itu adalah orang yang paling di antara orang yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ini anak ditunggu-tunggu, lahir dari klan yang paling mulia, suku Quraisy, bangsawan Quraisy, ya kan? Begitu terlahir senang sekali, saking bahagianya dia bebaskan budak paling baik, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia perintahkan budaknya, Suwaibah, kamu susui ini ponakan saya. Ini senang saya, bangga sekali, bahagia sekali saya. Kamu susui dia, aku bebaskan kamu. Dibebaskan itu Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW siapa? Bukan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah taran itu belakangan. Yang pertama menyusui adalah budaknya Abu Lahab. Dan Abu Lahab orang yang bahagia. Dia umumkan, ponakan saya nih, ayo datang ke rumah, minta apa saya kasih. Nah, orang kaya dia. Tapi nanti 40 tahun kemudian, orang yang dibangga-banggakan itu adalah orang yang paling dia musuhi dan gak tanggung-tanggung, sangat membenci memusuhi, sampai dia katakan celaka, sialan kamu Muhammad. Dan karena itu turun surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah ini apa gambaran Allah kepada orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kebenaran itu. Insyaallah kita lanjutkan ayat 8 dan seterusnya. Ingat ayat 1 dan 2 penting. Kalau kita paham ayat 1 2, seluruh isi surat Sabah kita paham. Oh, ayat ini mengajak kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa bersyukur. Allah jadikan kita orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Makanya terus untuk kita doakan, kita support saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah angkat semua bala, terutama dari orang-orang zalim, para penjajah. Kalau ada, kita tutup kajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.